Shalom, selamat pagi umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Mari bersama meluangkan waktu sejenak untuk bertelut di hadapan Tuhan melalui renungan pagi Sabda Bina Umat hari Selasa tanggal 5 bulan September tahun 2023. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pagi ini, mari kita memuji Tuhan dari Gita Bakti nomor 61 bait 1 dan 2. Tuhan, ajarkanlah kehendak-Mu. Tuhan, ajarkanlah kehendak-Mu, nyatakan jalan-Mu dan firman-Mu. Ku serahkan hidupku pada bimbingan-Mu, dekatkan diriku kepadamu. Ajarlah ku kenal anugerah-Mu, sinarilah dengan terang wajah-Mu, hapuskan dosaku, diami hatiku, kiranya ku tetap bersama-Mu. Mari kita berdoa. Selamat pagi ya Tuhan, terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah ini Tuhan. Di pagi yang indah ini kami ingin mempersiapkan hati kami untuk bersama-sama kami mendengarkan akan renungan firman-Mu Tuhan. Tuhan, perbaharui kami Tuhan, siapkan hati kami, kiranya kami bisa memahami akan renungan pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil dari Ayub pasalnya yang ketiga, ayat 11-14 yang menyatakan, "Mengapa aku tidak mati waktu aku lahir atau binasa waktu aku keluar dari kandungan? Mengapa pangkuan menerima aku? Mengapa ada buah dada sehingga aku dapat menyusu? Jikalau tidak, aku sekarang berbaring dan tenang. Aku tertidur dan mendapat istirahat bersama-sama raja-raja dan penasihat-penasihat di bumi yang mendirikan kembali reruntuhan bagi dirinya." Demikian pembacaan Alkitab. Tema renungan pagi ini adalah hargailah hidup. Secara psikologis, orang bisa saja mengkompensasikan situasi sulit yang dihadapi dengan mengimajinasikan kondisi yang sebaliknya. Hal itu adalah hal yang sering dijumpai. Kompensasi itu terjadi lebih disebabkan oleh faktor ketidaksiapan mental. Namun, mengkompensasikan penderitaan yang dialami dengan mengharapkan kematian dan mengakhiri hidup adalah tidak tepat. Ayub terus bergelut dengan penderitaan yang ia hadapi. Berbagai pertanyaan perenungan ia ajukan. Ia merasa kehidupan yang ia jalani hanya membawa pada penderitaan. Bahkan, pengasuhan yang diberikan oleh seorang perempuan termasuk air susu untuk menopang tumbuh kembangnya juga menjadi tidak ada artinya. Sebab semuanya tidak dapat meluputkannya dari penderitaan. Bagi Ayub, lebih baik semuanya tidak diperolehnya, bahkan baginya lebih baik ia mengalami kematian setelah lahir. Kematian sering juga dipahami sebagai tidur nyenyak yang terbebaskan dari gangguan pikiran, kecemasan, tekanan, dan kekhawatiran. Kematian barulah berakhir pada saat kebangkitan. Kondisi itulah yang diharapkan oleh Ayub, sehingga dengan kematian ia merasa dapat tenang dan beristirahat. Tidak sedikit orang mengalami tekanan berat akan berpikir sama seperti Ayub.
bahwa kematian menjadi solusi. Pemikiran tersebut tidak tepat dan benar. Bahkan secara iman, tindakan itu adalah penyangkalan terhadap kehidupan yang dianugerahkan oleh Tuhan. Di sisi lain, berpikir bahwa mati adalah upaya melepaskan masalah, justru hal itu akan menimbulkan masalah dan kekacauan baik untuk keluarga dan orang-orang yang ada di sekitar. Oleh karena itu, dengan memohon pertolongan dan kekuatan dari Tuhan, fokus pada iman dan pengharapan kepada Tuhan, dan tidak fokus pada penderitaan, maka kita akan memiliki optimisme untuk menghadapi dan mengatasi penderitaan, serta meneruskan hidup, menghargai, memaknai hidup yang Tuhan berikan. Umat yang terkasih, mari kita kembali memuji Tuhan dari Gita Bakti nomor 61, baitnya yang ketiga dan keempat. Ajarlah ku kenal kuasa-Mu, dalam derita pun ku pandang Kau, hingga di dalam-Mu ku bersejahtera, dan kebimbanganku hilang segera. Ajari aku bernada syukur, ya Raja, bagimu ku bermazmur. Ku ingin ya Tuhan tetap di dalam-Mu, hidup dan matiku di tangan-Mu. Mari bersama kita berdoa. Selamat pagi Allah Bapa yang Maha Kuasa, Allah Bapa yang Maha Kasih. Kembali kami ingin mengucap syukur ya Tuhan untuk kesempatan yang indah ini untuk kami. Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan yang baru ya Tuhan, untuk kami bisa selalu merasakan berkat kasih daripada-Mu. Di pagi hari ini ya Tuhan, kami sudah boleh mendengarkan renungan pagi ini. Kiranya melalui renungan yang kami dengarkan ini bisa menjadi berkat rohani untuk kami, dan kami bisa melalui hari-hari kami ya Tuhan dengan baik sesuai dengan firman yang sudah kami dengarkan. Ya Tuhan, pada pagi ini kami juga ingin berdoa untuk ketiga keluarga yang ada di jemaat kami ini ya Tuhan, terkhusus di GPB Oceana, keluarga Bapak Christian J. Pinontoan, keluarga Bapak Arnold C. Politon, dan keluarga Ibu Surjia Raharjo. Tuhan, tolong berkati ketiga keluarga ini dalam setiap pergumulan yang sedang mereka lalui ya Tuhan. Tuhan yang campur tangan agar keluarga ini bisa melewati setiap pergumulannya ya Tuhan. Juga Tuhan berkati untuk setiap anggota dalam keluarga ini, terkhusus dalam pekerjaan, dalam pendidikan, dalam pelayanan mereka ya Tuhan. Tuhan juga tutup bungkus keluarga ini dan jauhkan dari setiap sakit penyakit, juga hal-hal yang tidak baik ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa secara khusus untuk Pelkat Persekutuan Kaum Bapa Tuhan, terkhusus yang ada di GPB Oceana ini ya Tuhan. Tuhan tolong berkati Pelkat ini Tuhan, mulai dari pengurus. Tuhan tolong berkati mereka dalam setiap kegiatan mereka, dalam aktivitas mereka, juga dalam setiap pelayanan mereka Tuhan di Pelkat Persekutuan Kaum Bapa ini ya Tuhan. Tuhan berkati keluarga mereka juga Tuhan. Tuhan juga Engkau tolong berkati anggota dari Pelkat Persekutuan Kaum Bapa juga Tuhan, dalam setiap aktivitas juga kegiatan dan dalam keluarga mereka Tuhan. Tuhan berkati dan tutup bungkus mereka dengan darah-Mu yang kudus ya Tuhan. Juga Tuhan berkati Pelkat Persekutuan Kaum Bapa ini Tuhan dalam setiap program yang
sudah dirancang Tuhan, kiranya setiap program-program yang sudah dirancang ini bisa berjalan dengan baik Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk negara kami dan juga permasalahan-permasalahan yang ada Tuhan. Tuhan juga berkati Tuhan, kiranya nanti pada tahun depan negara kami juga akan memilih pemimpin yang baru Tuhan. Tuhan tolong perlengkapi agar siapapun yang akan menjadi pemimpin di negara kami ini, ya Tuhan, kiranya bisa memimpin negara kami dengan baik Tuhan, dan pemilihan ini bisa berjalan dengan baik Tuhan. Kami ingin berdoa untuk pemerintahan dan jajaran pemerintahan Tuhan. Tolong berkati mereka Tuhan dalam memimpin, dalam setiap program-program yang mereka buat juga Tuhan, kiranya bisa berjalan dengan baik dan bisa selalu memperhatikan rakyat-rakyatnya Tuhan, dan semoga setiap program yang mereka buat kiranya bisa terlaksanakan dengan baik juga Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa Tuhan untuk generasi muda dalam masa depan Tuhan. Kiranya generasi muda ini bisa berkembang Tuhan, kiranya di masa depan mereka bisa menjadi pemimpin-pemimpin Tuhan, dan Tuhan tolong jauhkan mereka dari setiap pergaulan yang tidak baik juga Tuhan. Kiranya mereka bisa fokus dan mereka bisa sukses untuk meraih cita-cita mereka Tuhan di masa depan Tuhan. Tuhan, demikian Tuhan, kami tahu Engkau yang lebih mengetahui akan apa yang ingin kami sampaikan kepadamu Tuhan. Tolong Tuhan perlengkapi doa kami ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan Sabda Bina Umat hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.